Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali kepada renungan malam dari Majelis Jemaat GKI Sampit, dan ada punas pada hari ini atau malam ini, yaitu diambil dari Nehemia pasal 9 ayat 9 sampai 15 di bawah judul pengakuan dosa dan kasih setia Tuhan. Saya membaca ayat 9 sampai 10 dalam terjemahan baru Alkitab dari Lain. Engkau melihat kesengsaraan nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di laut teberal. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di hadapan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka berlaku angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau sendirilah telah membuat namamu masyhur sebagaimana nyata hari ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia adalah seorang pendoa dan menyediakan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Dan itu dibuktikan walaupun ia menikmati keamanan dan kehormatan sebagai juru minum raja. Namun ia mencintai Yerusalem dan prihatin terhadap kesejahteraan rakyatnya yang saat itu sedang mengalami kehancuran. Nehemia bekerja dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Ia tidak hanya puas memperoleh jawaban doa, tetapi ia ingin menjadi jawaban atas doa. Bapak Ibu Saudaraku, konteks nas ini menceritakan di hari raya Pondok Daun, yaitu perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari. Dan ini adalah hari sukacita, dan setelah itu mereka mengambil 1 hari lagi, yaitu waktu khusus bagi mereka untuk mendengarkan firman Allah atau kitab Taurat Tuhan. Itu dalam ayat 3. Kemudian mereka mengaku dosa mereka dalam ayat 1 sampai 2, dan kemudian beribadah, memuji dan memuliakan Allah dalam ayat 5. Hal ini menggambarkan suatu pekerjaan dan pelayanan yang begitu seimbang. Misalnya saja, bekerja, bersukacita, kemudian tidak lupa untuk berdoa, mengakui dosa, memuji Allah, dan mendengarkan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudaraku, mengapa kita harus mendengarkan firman Allah? Karena dari firman Allah disampaikan tentang dosa dan pengampunan dari Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, akan ada pengampunan. Dan dari pengampunan itulah membawa kita kepada pujian kepada Allah. Dalam ayat 5 mengatakan, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu. Yang mendorong umat Israel berdiri dan memuji Allah. Dan hal ini harus wajib mereka lakukan sebagai peringatan mereka, yaitu Ia adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam ayat 6. Kemudian Tuhanlah yang mengikat perjanjian dengan umatnya melalui Bapa Abraham, yaitu memberi tanah Kanaan dalam ayat 7 sampai 8. Dan Dia Tuhan yang telah membebaskan mereka dari sengsara di Mesir dalam ayat 9 sampai 15 menuju tanah Kanaan itu. Yaitu dengan tanda-tanda mujizat, membelah laut, tiang awan, siang hari, tiang api pada malam hari, pemberian hukum atau peraturan di Gunung Sinai, peraturan tentang hari Sabat, memberi roti untuk menghilangkan lapar dan air menghilangkan haus. Hal-hal inilah yang disampaikan kembali dalam perayaan itu sebagai sebuah peringatan bagi umat Israel bahwa mereka hidup dan tak pernah untuk melupakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, apa yang Tuhan Allah perbuat bagi umatnya itu sebagai peringatan dalam sejarah kehidupan untuk membuktikan bahwa sejak kehidupan nenek moyang mereka hingga saat itu, anugerah Allah, kasih Allah senantiasa tercurah kepada mereka. Itu yang diceritakan dalam ayat 9 sampai 15. Dalam hal inilah membawa kita melihat dan mengerti bahwa Allah dengan kesetiaannya senantiasa menuntun
membimbing, melindungi, dan selalu memberi dan menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Dari firman Tuhan ini melukiskan dan ingin menyampaikan kepada kita untuk menuntun kita kepada pertobatan yang sejati dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya kita membangun kembali, membaharui kehidupan kita kepada Tuhan setiap hari dalam pergumulan kita, dalam apapun yang kita lakukan, selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, kalau sebab itu pelajaran penting bagi kita ketika kita mengalami pertobatan sejati yang disebabkan oleh firman Tuhan yang kita dengar, maka yang kita lakukan yang pertama, merendahkan diri di hadapan Allah atas ketidaklayakan menerima anugerah dan kesetiaan Allah. Yang kedua, memisahkan diri dari cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, mengakui dosa, artinya mau berbalik untuk sungguh-sungguh lebih hidup dalam kehendak Allah. Yang keempat, memiliki kehausan dan kerinduan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Ingin mengenal Allah lebih dalam lagi melalui rajin membaca firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, selamat menjalani kehidupan pertobatan sejati kita setiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, sumber firman. Firman-Mu diperdengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Mengingatkan kami pula akan dosa-dosa kami. Ketika kami mau mengakui dosa kami, maka Tuhan mengampuni kami. Dan kami terus hidup dalam pengampunan Tuhan, yaitu ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami berpadanan dengan kehendak Tuhan. Kuat dan teguhkan hati, iman, percaya kami untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan dan menjadikan kehidupan kami bagian dari doa yang terkatakan terwujud nyata dalam tindakan dan perbuatan kami untuk melakukan pekerjaan baik di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah gereja dan pelayanan kami. Diberkati kami dengan segala berkat yang tak pernah berkesudahan, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan.